Ya pembagian itu kalau kita dijelaskan secara garis besarnya saja, kemudian nanti pertanyaannya moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Bapak Ibu sekalian, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tim kerja kami, di mana kelompok kami terdiri dari yang paling sebelah sana ada Bapak Eno Perbayuni, sebelahnya ada Ibu Susmiati, lalu ada Ibu Nafisah Kurniawati, Ibu Nurfitri Anak Andusri, Ibu Hamidatul Rahman, dan saya sendiri ada Dewi Audiada. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan disampaikan oleh Bapak Eno Perbayuni. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih rekan saya Dewi. Izinkan saya sedikit membacakan dari apa yang sudah kami kerjakan. Jadi kami mendapatkan tugas peran guru penggerak. Ada lima peran guru penggerak yang kami tampilkan di sini. Yang pertama yaitu menggerakkan komunitas praktisi, kemudian yang kedua menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian yang ketiga mewujudkan kepemimpinan murid, yang keempat mendorong kolaborasi antar guru, dan yang terakhir menjadi coach bagi guru lain. Saya jabarkan satu persatu. Yang pertama menggerakkan komunitas. Oh, satu-satu saja ya Bu. Kalau saya simpulkan, nanti mungkin bisa dibantu sama Bu. Sampai ada Pak. Jadi satu contoh daripada program peran guru penggerak. Yang pertama menggerakkan komunitas praktisi, yaitu pembentukan dan menyusun program OBEL, kelompok belajar. Kemudian yang keduanya menjadi pemimpin pembelajaran. Salah satu contohnya yaitu sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Yang pertama peran guru penggerak itu mendidik, membimbing, mengajar, serta melatih peserta didik. Kemudian yang ketiga, peran guru penggerak mewujudkan kepemimpinan murid, yaitu salah satu contohnya adalah memberikan tugas presentasi kepada murid, di mana mengajarkan siswa untuk menjadi pemimpin kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat, peran guru penggerak mendorong kolaborasi antar guru. Salah satu kegiatannya yaitu adalah aktif mengikuti kegiatan MGMP atau kegiatan KKG. Dan yang terakhir, 5, menjadi coach bagi guru lain, yaitu salah satu kegiatannya adalah melakukan transfer pengetahuan, membimbing rekan guru dalam pengembangan profesionalisme. Demikian presentasi atau pemaparan dari kami mengenai peran guru penggerak. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak yang Perbayuni. Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaannya atau ingin menambahkan, silakan. Ya, silakan Bapak. Baik, saya tertarik ketika membahas pendidikan dasar. Dimanapun juga yang namanya SMA, saya ini perguruan tinggi, maupun SMK udah dapat enak. Yang menjadi ingin saya mendalami adalah mewujudkan kepemimpinan pada murid. Tadi dicontohkan presentasi, karena SMP SMA bilang presentasi. Nah, yang saya ingin realnya untuk tingkat dasar seperti apa? Menjalin kemampuan pada murid. Kalau mainnya presentasi anak SD terlalu berat. Coba contoh sederhana yang bisa kita eksplor untuk tingkat sekolah dasar itu seperti apa? Kalau tadi dicontohkan kan kepresentasian terlalu berat kalau SD. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Pertanyaannya izinkan kelompok kami untuk menjawab kepada Ibu Nurfitri di sini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak, jadi kita secara global ya Pak, dari tingkat dasar, menengah maupun atas. Tadi ditanyakan oleh Bapak sendiri bagaimana cara kami sebagai guru SD dalam memberikan pembelajaran kooperatif atau ya sifatnya diskusi kelompok atau secara presentasi. Jadi yang pertama kita lakukan, kita harus melihat tadi seperti yang saya jabarkan pada saat kita berdiskusi bahwa kita harus memahami minat dan kebutuhan peserta didik itu dari yang pertama asesmen diagnostik dan kognitif, kemudian kolaborasi dengan guru di jenjang sebelumnya, dan tentunya kolaborasi juga dengan orang tua, karena di sini orang tua merupakan orang yang selalu berada dengan anak tersebut gitu. Nah, kalau ditanya bagaimana presentasi di kelas, yang kami lakukan adalah tentu saja kita harus memahami bagaimana karakteristik dari masing-masing murid kita. Kita harus membagi kelompok itu secara heterogen, jangan homogen gitu. Heterogen dalam artian seperti apa? Ada anak yang kemampuannya itu tinggi, ada anak yang kemampuannya rendah, ada juga anak yang kemampuannya di tengah-tengah gitu Pak. Jadi kita harus memahami ya dari awal tahun ajaran baru. Dan kemudian apabila saat melaksanakan presentasi dengan tugas masing-masing, walaupun materinya sama, tapi usahakan media pembelajaran itu berbeda. Inilah fungsi dari diferensiasi yang berfungsi untuk kita sebagai guru memudahkan dalam memberikan pembelajaran untuk masing-masing murid atau peserta didik kita gitu. Sehingga nanti tujuan pembelajaran itu akan lebih mudah tercapai. Membaginya ya sama aja Pak, baik dari jenjang dasar, menengah maupun atas kita bagi. Namun di dalam pembagian kelompok itu kita harus memahami karakteristik dari masing-masing anak gitu. Kita juga harus membaginya secara global, secara heterogen. Jangan siswa yang pintar dengan siswa yang pintar gitu, tidak akan hidup di situ. Dan tentunya kita harus memberikan materi yang dapat menggugah semangat dari masing-masing murid. Itu tadi mengapa di setiap kelas selalu dibuat kesepakatan. Karena murid tersebutlah yang membuat kesepakatan di awal, sehingga apa yang mereka buat itu yang akan disepakati bersama, itu yang akan memancing dari semangat belajar anak gitu. Kalau kita yang mengatur tema gitu, anak tersebut cenderung tidak akan tertarik untuk mengikuti pembelajaran kita. Jadi usahakan Bapak Ibu, semoga kita bisa memberikan pembelajaran yang dapat menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman, sesuai dengan keadaan gitu. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya satu kelompok dan saya memang ngajar di SD. Sepertinya Pak Suharmawan ingin sekali contoh presentasi di SD seperti itu ya. Kalau saya memang kelas rendah, tapi saya usahakan saya juga ada presentasi di kelas. Untuk lebih spesifiknya, saya membuat gambar, dan gambar itu diwarnai secara berkelompok. Di sana ada gambar itu bukan hanya satu, tapi dia satu keluarga. Contoh ada ayah, ibu, nah seperti itu hanya gambar, dan itu akan masuk ke imajinasi anak. Maka setelah selesai menggambar, sesuka kelompok itu saya suruh maju dia. Seperti itu kalau saya penerapan di kelas Pak. Nah setelah itu anak saya suruh salam, saya ajari dulu anak itu. Saya kelas rendah, kelas 1. Dan di aksi-aksi saya di dalam guru penggerak ini saya terapkan di YouTube seperti itu. Nanti boleh dilihat di sana, memang ada salah satu contoh presentasi. Di situ dia membaca gambar tersebut. Apa sih isi dari gambar tersebut? Ibunya ngapain, bapaknya ngapain. Jadi dia menjelaskan tentang gambar. Kalau untuk kesana secara spesifik mungkin anak juga kurang paham seperti itu. Itu punya saya Bapak seperti itu. Kalau untuk kelas tinggi mungkin beda. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan aspirasinya gitu. Ya, demikianlah Bapak Ibu presentasi dari kelompok 2 yaitu kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan kami mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2.